Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya Awang Darmawan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor dari SMP Anahal Islamic School. Pada video kali ini saya akan melakukan percakapan pra observasi kelas bersama rekan saya Ustazah Dea Novita SPD, yang insya Allah kita akan melakukan percakapan seputar persiapan supervisi kelas. Ya, baik, kita akan memulai dengan percakapan dengan Ustazah Dea. Ya, baik. Perlu diketahui bahwa tujuan dari percakapan pra observasi kelas pada kali ini adalah bagaimana mengetahui sejauh mana persiapan kelas yang harapannya agar bisa nanti mempersiapkan kelas dengan lebih baik dan tercapai dari tujuan pembelajaran, dan sebagai juga untuk evaluasi nantinya ya, dan dalam proses pembelajaran. Nah, pertanyaan pertama, Ustazah Dea, kira-kira nanti tujuan pembelajaran apa yang akan disampaikan di kelas? Oke, baik, Ustadz Awam. Untuk materinya adalah teks diskusi, dan tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. Yang kedua, peserta didik mampu menulis teks diskusi yang berisi pendapat atau argumen pro maupun kontra terhadap suatu permasalahan aktual dan memperhatikan struktur dan juga aspek kebahasaannya. Oke, Gitu, baik, Ustaz. tentang teks diskusi ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, kemudian untuk area pengembangan yang akan dicapai Ustazah Dia di kelas nanti, kira-kira seperti apa? Bisa diberikan gambarannya? Oke, area pengembangannya itu di keterampilan dan pengetahuannya, Ustadz. Oke, pengetahuan dan keterampilan ya. Iya, betul. Ya, baik ya. Kira-kira nanti terkait dengan rencana pembelajaran ya, bisa diberikan gambaran seperti apa nanti, termasuk strategi, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran tentunya kita harus menyiapkan RPP ya, misalnya. Nah, RPP-nya itu tentunya berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan KSE. Nah, untuk diferensiasinya, materinya itu tentunya akan ada konten dan juga proses, juga produk yang berdiferensiasi untuk pembelajaran. Dan untuk metode yang digunakan adalah metode diskusi, dan juga model yang digunakan yaitu problem based learning. Nah, untuk bahan ajar, kami atau saya menggunakan PowerPoint dan juga buku paket yang sudah disediakan oleh sekolah. Begitu, Ustaz. Oke, baik. Jadi di situ ada strategi, dua strategi ya yang akan diterapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan integrasinya dengan kompetensi sosial emosionalnya. Ya, kira-kira pengembangan di KSE-nya itu apa yang akan dikembangkan di situ? Oke, karena nanti akan belajar kelompok ya, atau menggunakan kelompok, itu menggunakan KSE manajemen diri, biar mereka itu bisa mengolah emosi ya, mengolah emosi mereka. Karena memang nanti kan akan seperti lomba gitu ya, misalnya antar kelompok. Jadi biar mereka semakin terpacu gitu semangatnya. Lalu kemampuan mereka juga dalam bersosialisasi dengan kerja kelompok tersebut. Jadi apakah antar kelompok itu menggunakan komunikasi yang baik atau tidak, sehingga tercipta hasil belajar yang baik dari hasil komunikasi tersebut. Gitu, Ustaz. Ya, baik. Di sini ada hal yang menarik tentang diferensiasi ya. Kira-kira bisa sedikit dijelaskan ya, ketiga diferensiasi yang akan diterapkan di kelas tadi, yaitu termasuk kontennya, prosesnya, dan produknya. Kontennya seperti apa, kemudian prosesnya nanti seperti apa, dan produknya apa yang akan mereka hasilkan. Oke, untuk kontennya itu mereka akan mencari sumbernya itu dari berbagai sumber. Jadi memang sebelum dilakukan pemaparan materi, mereka sudah mencari sumber atau materinya terlebih dahulu menggunakan buku atau video atau menggunakan bahan ajar lainnya. Nah, untuk proses mereka memang akan dibagi menjadi beberapa kelompok.
begitu. Itu adalah prosesnya. Ya, tentunya Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi ada bagian kelompok yang low, ada yang standar, dan juga ada yang high gitu. Bisa supaya kita bisa melihat perbedaannya, apakah dengan materi yang saya berikan, satu materi diberikan ke kelompok yang low, apakah hasilnya bagaimana, kelompok yang standar hasil bagaimana, kelompok yang tinggi hasil bagaimana, dengan pengetahuan yang sama gitu. Ya, baik, jadi disesuaikan dengan kesiapan belajar. Betul. Ya, jadi readiness-nya anak-anak ya. Oke. Untuk produknya Nanti untuk yang terakhir mereka akan membuat video atau juga bisa mereka membuat tulisan gitu ya. Tulisan itu berbentuk teks diskusi tadi, karena memang judul kan teks diskusi ya. Membuat beberapa teks atau video juga. Video mereka sedang melakukan diskusi. Jadi memang terserah kelompok tersebut. Ya, oke, baik Ustazah Dea. Ini mungkin terakhir, kira-kira waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan kapan untuk kelasnya nanti? Kelasnya nanti akan dilaksanakan hari Selasa. Hari Selasa itu di jam pelajaran pertama di kelas 9. Ya, oke. Insya Allah nanti saya akan izin untuk supervisi kelasnya. Iya, boleh, dan Ustaz. nanti akan dilanjutkan percakapan pasca supervisi kelas yang insya Allah nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya, Ibu Ratna Hidayati, yang mana akan di situ kita akan berbicara, melakukan percakapan terkait dengan refleksi dan pengembangan diri lainnya ya. Kira-kira apa yang bisa Ustazah Dea dapatkan dari hasil pra-observasi kelas kali ini? Ya, tentunya dengan adanya pra-observasi ini saya akan lebih mempersiapkan bahan ajar, mempersiapkan metode dan juga strategi supaya hasil atau tujuan pembelajaran itu bisa tercapai gitu, Ustaz. Oke, ya. Oke, baik Ustazah Dea, demikian percakapan pra-observasi kali ini. Semoga nanti kelasnya bisa dilaksanakan dengan baik dan tercapai dengan tujuan pembelajaran dengan baik. Para guru-guru hebat dimanapun Anda berada, demikian percakapan pra-observasi kelas. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.